Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Para siswa, ya. Alhamdulillah, kita saat ini sedang dalam kegiatan belajar, ya, thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, ya. Diberikan kesempatan untuk bertatap muka, ya. Hadir di tempat ini merupakan karunia dari Allah, ya. Bukan karena kekuatan kita, ya. Bukan juga karena kita sehat, ya. Bukan juga karena kita, ya, kita kuat atau kita, ya, kita rajin. Bukan karena kekuatan kita, ya. Kita hadir di tempat ini belajar, ya, bersama. Itu merupakan karunia Allah, ya. Merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana teman-teman kalian di luar itu, ya, yang saat ini, ya, sekolah di sini, ya, di Al-Amin, ya. Kemudian mereka diberikan kesehatan, juga kuat fisiknya, ya. Kuat kuat fisiknya, kesehatannya juga kuat, ya. Alhamdulillah. Tapi mereka diberikan kesempatan juga, waktu luang, ada waktunya mereka seperti kalian. Cuman mereka tidak bisa sempat hadir di tempat ini, ya. Maka kita perlu syukuri, itu yang perlu kita syukuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan di suatu jalan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Siapa di sini yang tidak mau masuk surga di sini? Tidak mau masuk surga? Iya. Lah Farosi tidak mau masuk surga? Ya. Semuanya mau masuk surga toh? Iya. Semuanya mau masuk surga, siapapun itu. Pengen masuk surga. Ya, semoga yang hadir majelis ini, ya, yang tergabung di majelis ini, semuanya nanti kita akan reuni di surga. Amin, ya. Semuanya, pokoknya yang pernah mengaji di sini, ya, semuanya insya Allah kita akan reuni di surga. Amin. Ya, kita akan mengaji di surga nanti, ya. Amin. Kita akan bernostalgia dulu, ya. La Sahlan ini seperti ini, amin. La Andes seperti ini, ya. Ya, kita aminkan, ya. Kita akan bernostalgia di surga, di taman-taman surga, ya, di dipan-dipan. Jadi di surga itu ada dipan-dipan, mengalir di bawahnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu, ya. Di bawahnya itu ada sungai-sungai. Bayangkan itu, ya. Di bawah surga itu, ya, ada istana-istana surga itu, ada sungai-sungai yang mengalir, ya, membuat jiwa itu tenang. Aliran air itu kalau kita dengar-dengar membuat jiwa itu tenang, ya. Seperti itu. Ya, semoga semuanya kita nanti insya Allah bertemu di surga, lalu kemudian bermajelis lagi, ya, bermajelis lagi membaca Al-Quran, ya. Mungkin saat itu di sini, mungkin di dunia ini kita masih proses, tapi orang-orang yang, ya, belajar terus, ya,
Ya, semuanya akan dibangkitkan bersama al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dibangkitkan bersama di akhirat nanti bersama seorang yang dia cintai. Jika la sahlan dia mencintai Cristiano Ronaldo, ya, nanti ya dia cintai itu ya, iklan-iklan dia dalam periklanan ya Ronaldo itu biasanya diminta untuk memberikan iklan joget-joget di Shopee apa segala macam ya. Ya dia lihat itulah la sahlan, lalu kemudian ya karena saking cintanya terhadap Lionel Messi mungkin atau apa Cristiano Ronaldo, dia ikut juga joget-joget ya. Nah, karena saking cintanya saya mencintainya ya. Padahal Ronaldo dan Lionel Messi itu tidak kenal kita. Siapa Anda ya? Siapa kita? Namun akan saking cintanya itu ya, dia ikuti semua apa yang dikatakan, apa yang dia ikuti semua perkembangannya. Dia tanyakan terus, dia baca terus, dia searching terus di TikTok, di Facebook ya, di Instagram dan lain sebagainya. Bahkan namanya di belakang dia tulis namanya Cristiano Ronaldo ya. Itu namanya cinta buta itu ya, cinta buta. Cinta yang membutakan. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Nanti orang-orang yang terlalu mencintai orang-orang kafir itu mereka akan dibangkitkan, kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat itu bersama orang yang dicintainya. Maka hati-hati kalian dalam mencintai ya. Memberikan cinta kalian kepada orang lain ya. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalian mencintai lalu kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, mengikuti sunnahnya ya, maka juga kalian ya insyaallah akan dibangkitkan ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai para sahabat Nabi ya. Cintai mereka ya. Cintai para sahabat Nabi. Ya, grup-grup sepak bolanya, tim-tim sepak bolanya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab, apalagi itu ya, Bilal bin Rabah ya, semuanya ya. Tunjukkan kecintaan kalian kepada para sahabat Nabi ya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, alhamdulillah malam ini ya, itu tadi reklam ya, iklan. Jadi kalau ketika kita membahas iklan itu harus menarik ya, tidak boleh ngantuk-ngantuk. Orang iklan di YouTube ya, iklan di televisi itu iklannya meskipun mereka joget-joget, nyanyi-nyanyi, tapi iklannya itu serius ya. Mereka joget-joget hanya 1 menit 2 menit joget-joget ya, Shopee COD gitu kan, sambil apa itu di 4 dita apa itu tuh, itu mereka nyanyi-nyanyi kayak main-main tuh, tapi itu dibayar serius Pak. 1 menit per detik ya, berapa puluh juta, berapa ratus juta itu yang keluar, itu Shopee dia gelontorkan dana itu di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian nanti seperti umpamanya Anda sudah jadi orang terkenal ya. Ya. Sudah jadi ya, La Azlan Abu sudah jadi tajir mengikuti bapaknya ya. Kemudian ada produknya ini Al-Amin ya, produk Saraba Al-Amin. Ya, diminta itu di endorse sama La Azlan Abu ya. Nah, dia tampilkan itu, jangan lupa beli Saraba Al-Amin ya. Dibayar itu, dia iklan begitu La Azlan dia bayar. Berapa bayarannya? Dibayar dengan terima kasih. Dan terima kasih. Kata La Azlan ketika mau dibayar 1 miliar ya 100 juta, umpamanya 10 juta, karena setelah mengiklankan pada saat itu La Azlan Abu dia terkenal ya di Siantero Buton Tengah ya. Saat itu dia terkenal Pak orangnya, umpamanya La Azlan Abu. Kemudian dia diminta untuk memasarkan produk atau mengiklankan produk Al-Amin, air ya atau apa gitu kan. Nah, dibayar ketika dia umpamanya dia ajak teman-temannya karena terkenal ini jadi konten kreator La Azlan Abu. Hai guys ya, umpamanya dia, hai guys, hai followersku ya, hai subscriberku ya, jangan lupa kalian membeli singgah di Al-Amin, beli produk Saraba ya, sehat
Ya. Ya. Nah, seperti itu. Sangat menyehat. Umpamanya dia iklan seperti itu. Kemudian Pak Kalimin dia bayar itu la azlan ya, atau la andes dia bayar 5 juta. Dia katakan la andes. Jangan begitu Pak Guru. La nuridu minkum jazaa'un wala syukura, ya. Saya tidak menginginkan dari Pak Guru itu jazaan, ya, balasan, wala syukura, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi orang-orang di antara karakternya orang-orang yang beriman itu, mereka ketika memberikan sesuatu kepada orang, ya, kepada manfaat kepada saudaranya muslim, maka mereka tidak mengharapkan untuk dibalas. La nuridu minkum jazaan wala syukura, ya. Ketika diberi uang, ya, dia memberikan uang kepada tetangganya, kerabatnya, semuanya, dia berikan sesuatu kepada, maka dia katakan, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak menginginkan, kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan, ya, balasan. Kemudian kan terkadang kan kalau di orang-orang tua kita atau tetangga-tetangga kita itu, kalau umpamanya pergi di sini, dibantu-bantu di sini, harus dibalas lagi, ya. Tidak seperti itu orang-orang beriman, ya. Tidak ada itu sistem arisan, ya, harus utang piutang, jasa atau apa segala macam, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia katakan orang beriman itu ketika memberikan sesuatu, memberikan makanan apa segala macam, dia katakan dalam dirinya itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan ataupun ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Kenapa kalian ketawa-ketawa? La azlan abu. Kenapa ketawa-ketawa la azlan abu? Berdiri, kamu berdiri. Siapa lagi yang ketawa-ketawa tadi? Saya. Berdiri. Ya, jangan ada yang ketawa-ketawa, ya. Kalau mau ketawa-ketawa, ya. Ini lagi belajar ini, ya. Oke, baik. Hari ini kita mau belajar tentang ekonomi, ya. Ya, kemarin mungkin kita belajar tentang ini dan itu, ya. Sekarang kita ekonomi, ya. Dalam kaidah dalam Islam itu ada yang dikenal dengan muamalah. Muamalah itu hubungan kita, banyak muamalah itu hubungan kita sama manusia, termasuk di dalamnya juga jual beli, transaksi ekonomi itu, seperti itu disebut dengan muamalah. Kalau ekonomi itu bahasa Arabnya al-iqtisad, iqtisadiyah, ya. Ya, itu ekonomi. Nah, jadi muamalah, hubungan kita sama seorang manusia atau hubungan perekonomian itu, ini kalian perhatikan ini, mau menjual apa segala macam, ya, disebutkan oleh para ulama itu, ya, dalam kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih ini kalian nanti akan pelajari ini. Mungkin kalian sekarang belum mengerti, ya. Nanti kalau kalian ke depannya sudah, insyaallah akan mengerti, ya. Kata para ulama, ya, al-aslu fil muamalati al-hillu, ya, hukum asal daripada muamalah itu adalah halal, ya. Ketika kita bertransaksi kepada tetangga kita, semuanya itu halal. Al-aslu fil muamalati al-ibah, hukum asal daripada muamalah itu, ya, perekonomian apa segala macam, jual beli apa segala macam itu, ya, itu boleh saja, ya, illa ayyakuna dalilun ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil, ya, baru boleh. Ada dalil yang mengharamkan, maka baru bisa dikatakan haram. Jadi silakan kalian bertransaksi, ya, bertransaksi, berhubungan, ya, bertransaksi atau berhubungan, ya, melakukan transaksi ekonomi, jual beli apa segala macam, ya, berdagang semuanya, ya, itu silakan, halal, ya. Tapi, ya, kalian harus belajar juga apa-apa yang diharamkan. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya semua akad atau transaksi yang terjadi di antara dua pihak, ya, ketika La Andes dengan La Farosi itu saling jual beli, ya, La Farosi dia menjual di kiosnya, ya, dia jual di kiosnya itu,
Dia datanglah Andes dengan uang jajannya, saya mau beli, ya. Maka hukum transaksi dua pihak itu adalah hukum asalnya adalah halal dan mubah, boleh untuk dilakukan, ya. Boleh. Farosi, kamu lagi hari ini lagi jaga kios ya? Di mana lah Jadid, ya? Ada lagi pergi di Air Bajo, sama beli ya. Halal, ya. Halalan wa mubahan, ya, halal dan mubah. Sehingga semua bentuk muamalah itu, ya, jual beli dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan muamalah, ya. Yang belum ada, yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, ya, umpamanya nanti kalau ada jualan apa gitu kan, yang belum terjual hal ini, ya. Kan dulu kan belum ada itu jualan di Shopee, ya. Di platform apa itu seperti Lazada, Tokopedia. Dulu di zaman Nabi itu belum ada, itu belum terbayang, ya. Jualan di HP belum terbayang dulu. Bagaimana caranya jualan di HP, ya? Tidak ada seperti itu dulu. Jualan itu langsung ketemu orang ke orang, ya. Langsung dulu Nabi SAW berdagang dari umur 12 tahun itu sudah berdagang antar negara. Nabi sudah berdagang, ya. Jadi Nabi SAW itu waktu umur 12 tahun itu sudah berdagang. Dia sudah keluar, ya, negeri untuk berdagang. Diajak sama pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ketika umur 6 bulan ayahnya itu meninggal. Kemudian setelah umur 2 tahun ibunya meninggal. Lalu kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya, umur 7-8 tahun itu kemudian meninggal juga kakeknya, ya. Kemudian diasuh sama Halimatus Sa'diyah, ya. Dari kecilnya itu beliau hidup sama ibu susuannya, ya, ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian di umur berapa tahun, ya, sekitar 8 tahun, ya, kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu pamannya, ya, pamannya. Kemudian di umur 12 tahun itu Nabi itu sudah berdagang antar negara ke Syria tuh. Bayangkan itu, Pak. Umur siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Kamu? Berapa tahun umurmu? Berapa tahun? Berapa? 12 atau 13, ya. Kurang lagi 1 tahun umpamanya, ya. Nabi SAW lebih kecil dari siapa ini? Lagunawan. Dia sudah berdagang antar negara nih, ya. Bukan antar desa, Pak. Bukan antar provinsi. Nabi itu sudah berdagang dari antar negara, ya. Kalau umpamanya kalau di paling dekat Malaysia apa segala macam. Dengan, ya, Singapura, ya. Di daerah-daerah Mekah sekitar Mekah itu, di negara-negara sekitar Mekah, Syria segala macam. Palestina, ya. Kan di Syria itu daerah Syria itu Syam. Daerah Syam itu Palestina itu, ya. Nah, Nabi SAW sudah berdagang di Yaman, ya. Sudah berdagang. Ya. Jadi Nabi itu, ya, sudah berdagang sejak kecil. Ketika Nabi berdagang di bawah sama pamannya Abu Thalib itu tuh, rombongan kafilah dagang dulu. Lalu kemudian dilihat sama pendeta Nasrani, ya, pendeta ahlu kitab, ya. Itu dia perhatikan itu dari rumahnya itu pendeta, di antara kafilah dagang itu ada Muhammad kecil umur 12 tahun, ya. Dia heran karena langsung dia panggil itu untuk rombongannya Nabi ini, ya, untuk singgah dulu, ya, untuk berteduh dan dilayani sama pendeta ini. Lalu kemudian dia panggil itu Nabi itu dia istirahat di bawah pohon, Lalu kemudian orang-orang tua kan masuk tuh, ya, orang-orang tua masuk. Di antara yang masuk itu ketua kafilah dagangnya itu adalah Abu Thalib. Lalu kemudian dikatakan itu, siapa anak di luar itu?
Ada siapa? Dikatakan keponakanku. Langsung dia katakan, ya, dia katakan itu dia sarankan untuk tidak lanjut berdagang, dikasih pulang saja itu anak, karena dia sudah melihat tanda kenabian. Jadi Nabi ya setiap kali berjalan di padang pasir itu Nabi itu tidak kena panasan karena dilindungi sama awan. Di situ. Lalu kemudian juga ketika istirahat di pohon itu menunduk, ya, nah seperti itu. Begitu Nabi dulu, ya, masih kecilnya ya, sudah dijaga. Nah seperti itu. Lalu langsung dia utus itu beberapa orang untuk dikasih pulang itu Nabi Muhammad tuh. Karena ketika nanti kalau berlanjut dikhawatirkan itu kalau dilihat sama orang-orang Yahudi dan lain sebagainya akan dibunuh itu ya. Akan dibunuh, dikhawatirkan akan dicelakai Nabi ya. Nabi kecil ya, Muhammad kecil ya, seperti itu. Jadi nah seperti itu Nabi dulu. Jadi hukum asal dari jual beli ya, transaksi muamalah itu hukumnya adalah halal dan boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Contohnya seperti apa itu? Dalam Al-Quran itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum ta'lamun, in kuntum mu'minin ya. Ya wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba ya, riba, sisa-sisa riba, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Dalam Al-Quran, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, jangan kalian memakan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini riba ini ya. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Nanti kita akan bahas lagi apa itu riba ya, biar kalian paham. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, adapun tidak ada dalil yang melarang, ya, maka semua transaksi jual beli apa segala macam itu dikembalikan kepada hukum asalnya, itu boleh atau mubah, halal untuk dilakukan. Ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, kenapa? Mau bikin apa di WC? Buang air apa? Air kecil. Ya, silakan ya. Ya, kau perhatikan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran itu di antara ya kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi itu adalah bahwa hukum asal muamalah itu boleh. Dalilnya di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah akad-akad itu.
ya. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika melakukan suatu transaksi jual beli, akad-akad apa segala macam itu, ketika berjanji dan semuanya ya, dia penuhi akad-akadnya. Tidak khianat, tidak curang, tidak pernah menipu, ya. Sesuai dengan akad-akadnya, ya. Nabi itu kalau berdagang dulu, ya, ketika Nabi SAW itu berdagang, ya, ada yang mau beli nih, Nabi, ada yang mau beli. Kan Nabi dulu kan sebelum jadi Nabi, ya, dia berdagang, jadi saudagar besar Nabi itu, ya. Kemudian ini lagi tawar menawar ini sama seseorang, ya. Tawar menawar, kemudian orang itu tertarik. Dia bilang katanya nanti saya mau beli, nanti saya datang ya. Saya tertarik sekali dengan, dia katakan sama Nabi itu. Dia sebelum jadi Nabi, ya. Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi masih mudanya dulu. Ya, dia tawarkan. Kemudian mungkin ada kebutuhan mendesaknya ini orang, dia katakan sama Rasul, ya, sama Muhammad, ya, Nabi, ya, Nabi kita. Nanti saya tertarik dengan barangmu. Tapi sebentar saya mau ke sana dulu, ya. Saya mau ke sana dulu karena ada sesuatu yang saya mau tunaikan di sana. Nah, kata Nabi, ya, iya, silakan. Itu Nabi. Dia menunggu itu sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Kan itu transaksinya itu di luar daerah, umpamanya. Lagi kan Nabi kan pergi berdagang di suatu daerah, atau pokoknya di suatu daerah lah. Jadi Nabi itu menunggu orang itu sampai 3 hari itu. Itu bayangkan Pak Nabi, dari sebelum diangkat jadi Nabi sudah begitu, begitu perhatiannya terhadap akad-akad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian, ya. Ketika Nabi itu ya katakan iya, ya. Soalnya tadi orang itu sebelum dia pergi, saya tertarik dengan, dia katakan tuh, saya tertarik dengan produkmu, dengan barangmu. Sebentar saya mau ke sana dulu, nanti saya kembali. Nanti saya kembali, ya. Nabi dia katakan iya, silakan. Jadi Nabi itu dia hanya menunggu selama 3 hari. 3 hari. Terpaksa dia tunda untuk kemana, ya, berjualan kemana gitu kan. Dia tunda menunggu orang itu datang 3 hari. Lalu kemudian pas dia datang itu kemudian dia teringat itu orang, ternyata ada kemarin ini 3 hari yang lalu ini, ya. 3 hari yang lalu saya bicara sama orang ini, ya, dagang. Terus dia katakan itu, dia pergi lihat di tempat itu masih ada Nabi, ya, menunggunya. masih ada Rasulullah menunggu orang. Tapi apa yang dikatakan sama Nabi, ya? Yang dikatakan sama Nabi itu, dia sambut itu orang, saya khawatir terjadi sesuatu padamu. Dia tidak marah-marah itu Nabi. Kalau orang kan, you aina hinti negam, fahim negam hinti. Anta giatul oleh umumnya, ya. Saya menunggu ini sudah 3 hari, tapi Nabi tidak seperti itu, ya. Lantaran halusnya itu hatinya Nabi, ya. Malah dia khawatir sama orang yang tadi itu, ya, yang berjanji tadi. Saya khawatir kamu terjadi sesuatu padamu. Nah, seperti itu. Bayangkan, Pak. Tapi kalau orang sekarang, Pak, jangankan mau 3 hari, ya. Buat apa mau tunggu 3 hari? Ya, 5 menit menunggu, udah bosan, udah pulang, ya, benar kan? Ya, apalagi Lafarosi, ya, tunggu sebentar, tunggu sebentar nanti saya kembali. Ya, sudah berapa menit ini dia tidak kembali? No, apa Lafarosi? Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi diantara sifatnya orang-orang yang beriman itu selalu memenuhi atau menunaikan, ya, transaksi muamalah secara jujur, ya. Fahimtum? Jadi kalau kalian nanti berdagang, ya, jangan hanya orientasinya itu tujuannya hanya untuk biar untung ini, biar bagaimana saya dapat duit ini.
Dia tipu-tipu orang nih. Tidak boleh begitu, tidak boleh menipu, ya. Tidak boleh menipu, ya. Tidak boleh dia jualan ikan, ya, sudah layu-layu, ya. Dia katakan masih segar ini. Tidak boleh. Dia jualan gorengan, ya, sudah digoreng berkali-kali, dia katakan masih baru digoreng, padahal dari hari-hari kemarin toh. Nah, tidak boleh. Katakan ini gorengan yang masih baru, ini gorengan yang kemarin. Nah, seperti itu, harus jujur. Bila perlu gorengan yang sudah lama-lama itu kasih bon-bon lah. Kasih bukan bon sih, kasih gratis, ya. Beli 3, ya, tidak gratis. Beli 5 baru gratis. Enggak gitu juga, ya. Paham tum? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Perhatikan. Jadi di antara sifatnya orang-orang beriman itu ketika bertransaksi, ya, melakukan transaksi ekonomi, ya. Mereka itu berprinsip pada firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan, ya. Janganlah kalian saling memakan harta, ya, sesamamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil. Tidak boleh itu, ya. Illa an takuna tijaratan an taradid minkum, ya. Kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku suka sama suka, ya. Saling ridho, ya, menjual, ya. Tidak boleh ada paksa-paksa, ya. Beli, ya. Orang tidak mau beli dipaksa-paksa, Pak. Ada yang begitu di sini? Ada. Jangan sampai La Farosi, ya. Dia jualan beli es. Dia tidak mau beli lah siapa, lah Syafiq. Dia ambil duitnya. Umpamanya, dia ambil duitnya di kantongnya. Beli, baru dia sendokkan itu es. Ini beli. Tidak boleh begitu. Itu namanya, ya, batil, ya. Ya, tidak boleh, ya, Pak, memaksa, ya. Mentang-mentang, ya, jualannya enak, ya. Orang yang tidak ada niat beli dipanggil-panggil, ya. Dipaksa-paksa, ya. Ada yang begitu? Ada? Bilang-bilang kalau ada, ya. Iya. Bilang-bilang kalau ada. Biasanya akan begitu, ya. Apalagi kalian pergi di negara-negara apa itu, negara-negara Afrika, apa negara-negara apa, ya? Pernah kalian lihat videonya itu? Orang di mobil ayam goreng itu sudah di mulutnya, ya. Pernah lihat? Enggak pernah lihat? Itu orang lagi di mobil ini, Pak, pas mau di mobil itu lagi mau berhenti ini, penjual daging itu, ya, daging ayam segala macam, sudah dibumbui, sudah harum. Dia kasih begini, Pak, dia kasih di hidungnya, Pak. Ada orang yang tidak mau makan karena dia tertarik, dia langsung gigit. Aduh, parah sih, parah. Jangan begitu, ya, jangan dipaksa-paksa, ya. Tawar dengan halus, ya. Nah, ya, kalau berdagang harus, ya. Jangan juga disembunyi-sembunyi, Pak. Sudah busuk, ya. Jual mangga, nanti ada yang jualan mangga di situ toh. Sudah busuknya mangga, ya. Nah, dia tutupi busuknya, ya, pakai parfum atau apa, pakai apa gitu kan. Ini masih baru, ini masih bagus ini. Tidak boleh berdosa itu. Ya. Tidak boleh memakan harta di antara saudaranya kita itu dengan jalan yang batil. Atau bukan perkara jual menjual, ya. Curi uang temannya, tidak boleh itu. Siapa di sini yang suka ambil uang temannya?
Yang suka ambil uang temannya. Ya. Dia lihat uang temannya ini banyak uang jajannya, dia ambil, ya. Dia tercecer uang temannya ini. Dia tercecer uangnya, ya. Dia ambil, tidak apa-apa ini sekali-sekali toh. Karena dia banyak uangnya, maunya lazlan abu. Dia simpan uangnya di lemari, ya. Tiba-tiba datang siapa ini? Ya, yang suka ambil uang temannya. Tidak boleh, ya. Itu batil itu, ya. Paham tum? Ya. Jangan sekali-sekali memakan sesuatu atau harta yang bukan haknya kalian. Ya. Ada seorang musafir itu, ya. Seorang musafir, ya. Dia sudah, ya, compang-camping bajunya, sudah tertambal-tambal bajunya, sudah penuh dengan debu, ya. Lalu kemudian dia sedang kesusahan di tengah perjalanan. Lalu kemudian biar berdoa meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan. Ya. Dia sedang bersafar. Dia kusut, ya. Rambutnya kusut. Ya, bajunya sudah compang-camping semuanya, Pak. Itu kalau orang-orang seperti itu yang bersafar itu pada doanya itu terkabul itu. Akan tetapi kata Nabi SAW, ya, wa mat'amhu haramun wa mashrabuhu haramun wa wudhiya bil haram, ya. Makanannya haram, minumannya haram. Kenapa? Dan dia dikenyangkan dengan yang haram-haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya juga haram. Dia mencuri apa segala macam. Fa aina yustajabu lahu? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, seperti itu. Jadi hati-hati kalian, ya. Orang-orang yang suka memakan, ya, mengambil barang saudaranya itu, ya, atau mencuri atau menjual dengan cara yang licik, ya, dia tipu-tipu orang, gharar, tidak pasti ini jualannya ini bagaimana ini, ya. Nah, seperti itu. Dia harusnya dijelaskan dengan baik, disebutkan semuanya kekurangannya, kelebihannya, ya, enaknya, tidak enaknya, seperti itu. Dia sebutkan. Tapi tidak disebutkan sampai orang ketika dia makan dia menyesal, tidak enak ternyata, ya, pahit apa segala macam, sudah busuk, ya. Itu haram itu begitu, ya. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Jadi oke, baik. Apa tadi hukum asal muamalah? Boleh atau halal, ya. Hukum asal transaksi muamalah itu ekonomi apa segala macam, ya, jual beli, ya, dan lain sebagainya itu halal, ya, mubah. Kecuali illa ayyakuna dalilun ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kemudian, ya, itu yang kalian harus ingat. Silakan, ya. Akan tetapi kalian harus belajar, ya. Belajar. Dulu di zamannya para sahabat itu, Umar bin Khattab, di pasar itu tidak boleh orang berdagang kecuali dia paham dulu fikih muamalah, fikih ekonomi. Ditanya itu yang mau berdagang, ditanya sama orang-orang yang ahli. Kamu sudah paham ini, ditanya. Bagaimana caranya, begini gini. Kayak ada tesnya, Pak, ujiannya, ujian fikih ekonomi, ya. Fikih muamalah. Kalau dia tidak paham, tidak boleh berdagang. Enggak boleh berdagang di pasar. Nanti akan menimbulkan kerusakan, nipu orang, kasih transaksi riba, ya, gharar semuanya, memalsukan itu barang, ya. Ada yang jual, ya, barang-barang yang sudah tidak ori lagi baru dia katakan ini ori, ya. Tidak boleh begitu itu. Ya, rotiku ini masih baru digoreng, ternyata kemarin digoreng.
Ya. Fahimtum? Oke, ya. Dari mana Sahlan? Ah? Kamu bikin apa di WC? Meka diu kah? Neka diu? Meka diu? Ni kamu punya main? Berudu lah. Fe paku beruda. Tolu paku kah? Se umur 5 paku. Atau jangan-jangan kamu bawa dengan HP-mu tadi sambil main game, kencing sambil main game. Iya. Atau ya. Nah, seperti itu. Fahim tum? Kenapa sudah lihat-lihat jam ini? Ini tinggal 20 menit lagi ya. Semangat? Masih semangat ya. Harus semangat, Pak. Jujur saja, jujur. Hah? Masih semangat ya? Ya, kalau tidak ada yang mau jujur, ya berarti masih semangat. Sudah terlambat ya. Tadi dikasih kesempatan, ya, sudah diputuskan baru mau mengaku, Pak. Kalau disuruh jujur itu jujur saja. Jujur itu bagus ya. Ya meskipun pahit tapi menyenangkan daripada ya berbohong ya. Tapi manis ya. Jadi la sahlan kalau kamu berjualan ya, dan nipu-nipu orang ya. Dia katakan ini nasi kuning baru dimasak ini, baru dibuat ikannya ya, ternyata ikan kemarin. Ikan goreng yang kemarin. Enggak boleh ya. Harus jujur. Amanah ya. Dan jangan paksa orang untuk beli. Orang tidak mau beli dipaksa-paksa ya. Mau beli. Harus beli ini, tidak boleh tidak beli. Tidak boleh begitu ya. Ya. Oke, baik ya. Karena mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang ekonomi ya. Pada pembahasan berikutnya lagi ya. Insyaallah ya. Ya. Oke, dibaca doanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di jalan ya. Assalamualaikum. Salam.
sana. Kaidah yang kedua ya. Al-aslu huwal adlu fi kulla al-muamalati wa man'udz zulmi wa mura'atu maslahati dharafaini. Waalaikumsalam. Wa raf'ud dharari anhuma. Ya. Jadi asal setiap muamalah itu adalah adil, ya. Dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan. Jadi ya, setiap muamalah itu adalah adil, ya. Tidak ada kezaliman, ya. Dan dalam agama kita ya ada larangan wa man'udz zulmi wa murafa'atul maslahah, ya, yaitu serta memperhatikan kemaslahatan at-tarafaini wa raf'ud dharari anhuma, ya, kemaslahatan, memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan, ya. Ketika di antara dua orang yang saling bertransaksi dalam hubungan ekonomi, ya, umpamanya jual beli, lakukan akad, ya, pembeli dan penjual, maka ya, asalnya setiap orang yang ya baik itu penjual maupun pembeli ya adalah adil, ya. Terdapat larangan untuk berbuat zalim serta harus memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan, ya. Seorang yang membeli ya harus ya memperhatikan, ya, memenuhi hak-hak orang yang menjual. Begitu juga seorang penjual harus memperhatikan hak-hak yang pembeli, apa yang dibutuhkan oleh pembeli, ya. Nah, itu yang harus dijelaskan, ya, dari spesifikasi barangnya, lalu kemudian juga kejujurannya, ya, tidak boleh menipu, ya. Barang-barang yang tadinya itu sudah lama, ya, dia harus jelaskan ini barang lama dan ini barang yang masih bagus, ya, yang masih baru dan lain sebagainya. Tidak boleh ditutup-tutupi, apalagi sampai menipu dan lain sebagainya atau membohongi. Nah, seperti itu. Karena ya sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah, ya, untuk mewajibkan keadilan, ya. Dalam syariat Islam itu diwajibkan keadilan, prinsip keadilan, dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membawa kitab-kitab, ya, dan tentunya dengan neraca keadilan, agar manusia itu menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluknya, ya. Ada hak-hak Allah dan ada hak-hak makhluknya. Bagaimana hak-hak Allah itu adalah, yaitu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang berhak untuk diibadahi, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kitab-kitabnya untuk senantiasa yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Dan kemudian hak-hak, ya, makhluknya itu apa yang menjadi, ya, hak-hak sesama, ya, atau orang lain kita harus perhatikan, ya. Dan terutama dalam hubungan ekonomi atau jual beli dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist." Sesungguhnya kami telah mengutus, ya, rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, ya, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan neraca keadilan, ya, liyaquman nas bil qist, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Nah, seperti itu. Ya. Untuk menegaskan perintah adil ini, ya, dan mengharamkan kezaliman, Allah mengharamkannya atas dirinya. Ya. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kemudian Allah menjadikan terlarang di antara para makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara para makhluknya. Ya, sesama makhluk itu tidak boleh ada kezaliman. Sebagaimana tertuang dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Annallaha tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Ya. Annallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi," ya, wahai hambaku, ya, "inni haramtu az-zulma," sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya terlarang di antara kalian. Ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, lalu kemudian mengharamkan atas, ya, kezaliman itu atas makhluknya, di antara makhluknya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, semua kebaikan masuk dalam keadilan. Jadi semua kebaikan itu masuk pada timbangan keadilan. Dan semua kejelekan itu masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara yang wajib dalam segala sesuatu dan setiap orang. Ya. Jadi kebaikan itu adalah perkara yang wajib, keadilan itu adalah perkara yang wajib dalam segala sesuatu dan atas semua orang. Dan kezaliman itu dilarang pada segala sesuatu dan juga dilarang untuk setiap orang. Yaitu sehingga dilarang saling menzalimi, saling menipu dan lain sebagainya, ya. Ya, menzalimi seorang pun, baik itu muslim, kafir dan lain sebagainya. Bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezalimannya. Bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezalimannya. Beliau pun menyatakan, ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya semua yang Allah larang kembali kepada kezaliman, dan semua yang diperintahkan kembali kepada keadilan. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujungnya adalah kezaliman, dan apa yang diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa di dalam syariat ini, maka akan kembali kepada keadilan, neraca keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, syuhada bil qist, dan menjadi saksi dengan adil. Ya. Dan hendaklah kalian menjadi saksi yang adil. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, dan janganlah kalian sekali-kali, ya, yajrimannakum, ya, karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum, sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya, menjadikan karena kebencianmu karena terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil lagi. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha,
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Ya. Jadi, ya, kezaliman adalah sumber kerusakan, ya. Jadi kezaliman itu adalah sumber kerusakan, dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan, ya, tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Jadi kezaliman itu adalah sumber petaka dan kerusakan, sedangkan keadilan itu adalah sumber kesuksesan seorang hamba itu di dunia dan di akhirat. Sehingga manusia sangat membutuhkan, ya, membutuhkan keadilan itu, timbangan keadilan itu dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, ya. Jadi kezaliman itu, perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman, karena bisa saja orang bermuamalah, melakukan transaksi ini dan itu, ya, bisa saja dengan mudah melakukannya dengan cara hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menipu dan lain sebagainya. Ya, itu dalam perniagaan. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang kami dengar dari banyak teman, seperti sales dan lain sebagainya, ya, penjual-penjual yang mengatakan bahwasanya berbisnis itu sudah pasti, ya, kalau tidak dibodohi pasti membodohi, ya. Nah, seperti itu. Bahkan, ya, dikatakan oleh para pedagang itu, teman-teman kami yang sering kami dengarkan, maksudnya dalam dunia bisnis itu kalau tidak dibodohi pasti membodohi, ya. Nah, seperti itu. Allah wal'iyadu billah. Nah, dan seorang muslim itu tidak seperti itu, tidak seperti itu, ya. Dia berdiri di atas timbangan keadilan, karena dia tahu bahwasanya kezaliman itu adalah sumber petaka, ya, sumber kerusakan, ya, sumber musibah. Sedangkan keadilan itu, ya, sebagai seorang muslim merupakan sumber kesuksesannya di dunia ketika dia berusaha, melakukan muamalah, ya, dan lain sebagainya, maka timbangannya adalah keadilannya, karena itu akan mengantarkannya kepada kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Sehingga banyak sekali nas Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk berbuat adil, ya. Jadi berbuat adil itu merupakan perintah dari nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan melarang untuk berbuat kezaliman. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya, ya, innallaha ya'murukum, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat. Ya'murukum an tu'addul amanat, menyuruh kalian untuk, ya, menyampaikan amanat ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian, ya, dan menyuruh kamu untuk menetapkan dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, jika kalian menjadi hukum bagi manusia, maka an tahkumu bil adl, kalian memberikan, ya, porsi menetapkan hukum di antara manusia dengan menetapkannya dengan timbangan keadilan. Nah, itulah prinsip yang dibangun oleh seorang muslim, sehingga dalam segala aspek kehidupannya, kehidupan ekonomi, politik dan lain sebagainya, dia senantiasa berjalan di atas timbangan keadilan, ya, dan menjauhi dirinya, ya, dari perbuatan zalim. Meskipun mungkin, ya, banyak orang-orang yang menzalimi kita, ya, menzalimi kita dalam melakukan transaksi, muamalah, bisnis dan lain sebagainya, akan tetapi seorang muslim itu selalu berdiri bahwasanya, ya, timbangan keadilan itu, kebaikan itu akan mengantarkan kepada kesuksesan di dunia juga di akhirat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan ya harta di antara kalian itu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali ya dengan jalan perniagaan ya, jalan ya bisnis perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka, antara minkum ya, saling ridho ya di antara kedua belah pihak. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu pula membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya ya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu yang harus yang senantiasa dibangun di dalam diri seorang muslim, bahwasanya seorang muslim itu ya ketika melakukan prinsip muamalah ya, jual beli dan lain sebagainya dalam bertransaksi, maka dia senantiasa mengembalikan ya perilakunya itu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya, seperti tidak makan harta ya dengan jalan yang batil, penipuan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ya ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya, dan insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.